Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran Al-Quran pada siang hari ini, silahkan Mas Daud bisa memimpin rekan-rekannya. Baik, sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Daud. Langsung saja ya, kita mulai pada materi Al-Quran Al-Isra ayat 26. Oh iya, sebelumnya Bapak absen dulu. Yang pertama Daud Ahyari. Hadir, Pak. Yang kedua Aditya Pratama. Yang ketiga Danan Sumbaga. Hadir. Yang keempat Aska Nazimuddin. Yang kelima Imam Sinatria. Saya, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Bisa dibacakan Mas Imam Quran surat Al-Isra ayat 26. Wa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Terima kasih. Ya, artinya silakan sekalian. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi sedikit Bapak menyampaikan surat Al-Isra ayat 26 ini intinya apa? Intinya kita sebagai seorang mukmin kita harus tidak boleh berlaku boros kepada orang lain. Kita harus pintar-pintar menghemat keuangan kita. Salah satunya yaitu kita memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yaitu orang miskin atau keluarga-keluarga atau saudara terdekat kita. Seperti itu. Terus yang kedua, dan ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Silahkan Mas Daud bisa dibacakan Al-Isra ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya, terima kasih. Jadi artinya adalah sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Siapa yang di sini ingin berlaku boros? Tidak, Pak. Tidak. Karena apa? Karena boros itu adalah temannya syaitan. Seperti itu. Setan. Ya, maaf. Ada kesalahan teknis. Ya, di sini Bapak langsung ingin menunjukkan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, yaitu surah Al-Isra atau dikenal juga dengan nama surah Bani Israel, termasuk golongan surah Makkiyah. Khusus pada ayat 26 27 pada surah Al-Isra ini memiliki asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Marduwaih dan bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat ini Rasulullah SAW memberikan tanah fadak, ya, tanah yang diperoleh Rasulullah ketika perang, setelah selesai perang atau harta rampasan perang itu ghanimah kepada Fatimah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah meskipun dia seorang pemimpin, tapi dia juga masih memiliki sifat yang istilahnya mau membagi. Meskipun itu harta rampasan perang, Rasulullah masih bersikap adil, yaitu memberikan sebagian harta rampasan perang kepada Fatimah, tidak semata-mata hanya untuk Rasulullah sendiri. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah israf. Israf namanya lebih mengarah kepada sifat royal dengan mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang
menggunakan hartanya secara berlebihan, mengonsumsi makanan secara berlebihan. Seperti ada kata-kata atau pepatah ya, berhentilah jika kau kenyang, makanlah jika kau lapar. Jadi jangan kau lapar makan yang berlebihan. Jadi kau istilahnya teman-teman adik-adik semua ini udah kenyang tapi masih ingin makan terus. Nah, itu namanya tamak atau rakus. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah mubazir. Mubazir itu nampaknya lebih mengarah kepada sifat kesenangan sesaat, padahal masih banyak lagi manfaat yang dapat diambil dari harta yang dimilikinya. Nah, di sini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat mubazir atau membuang sesuatu hal yang sia-sia. Sedangkan mungkin saja hal-hal yang kita buang secara sia-sia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga pada ayat di atas, orang-orang yang israf dikenal sebagai saudara dan pengikut setan. Oleh karena itu, di sini bisa dikatakan barang siapa menggunakan kekayaan dan harta di luar ketentuannya, maka ia telah terlibat dalam perbuatan setan dan memiliki rasa ketakaburan atau rasa sombong. Jadi kalau kita menghambur-hamburkan uang, kita sering boros, kita akan memiliki sifat sombong pada hati kita dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat disukai oleh setan seperti itu. Perbuatan boros adalah gaya hidup materialis dan hedonis. Hedonis itu adalah suka memakai uang materi itu membeli hal-hal yang bersifat mahal. Padahal itu kegunaannya sangat tidak sedikit lah. Tapi kita malah ingin membelinya secara berlebihan dan itu harganya pun mahal-mahal seperti itu. Gemar berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, uang maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Jadi itu adalah bersifat duniawi, kesenangan pada diri sendiri. Itu adalah hawa nafsu, seperti itu. Kemudian dengan terbiasa berbuat boros, seseorang bisa menjadi buta terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, sulit membedakan antara yang halal dan yang haram. Nah, seperti itu, orang yang sudah sering boros menggunakan hartanya berlebihan, tidak tahu lagi mana halal, mana haram, semuanya dicampur menjadi satu. Karena apa? Karena dia hanya menuruti hawa nafsunya, seperti itu murid-murid semuanya. Lalu mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk hidup sederhana dan hemat. Karena jika semua orang menjadi boros, maka suatu bangsa bisa rusak, bahkan negara akan hancur. Seperti itu. Kemudian lanjut, contoh sifat boros dalam kehidupan sehari-hari ini ya, bisa dibaca anak-anak semua ya. Seperti gemar membeli produk yang mahal karena gengsi, suka belanja dengan kartu kredit tanpa membeli daya beli, boros menggunakan air bersih, air minum dan lain sebagainya. Kemudian kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 ini bisa dilihat yang murid-murid kurang lebih seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Memerintahkan pada kita semua sebagai umat Islam untuk menunaikan hak pada orang lain." Ayat ini perintah berbuat baik pada kaum duafa seperti orang miskin, orang terlantar, orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, hak lainnya harus ditunaikan, mempererat tali persaudaraan, tali silaturahim. Seperti itu. Bersikap lemah lembut, sopan santun. Selanjutnya Allah memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah, diskusi. Baik, nanti kita Bapak bagi dua kelompok, Mas Daud, Mas Adit, Mas Danan, kelompok 1. Yang kelompok 2 Mas Haska dan Mas Imam. Baik, silahkan didiskusikan nomor 1. Terima kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Oke. Langsung pakai badan. Ayo. Langsung Sa? Ya, silakan. Yang keras ya. Nah, itu Pak. Membeli barang-barang yang kita tidak perlukan, yang tidak kita apa? Perlukan, dibutuhkan sehari-hari itu. Terus ada lagi? Menghidupkan lampu yang tidak terpakai. Ya. Ada lagi Mas Adit? Menghidupkan lampu. Apa? Matikan lampu. Wis. Yang kedua, silahkan Mas Haska dan Mas Imam. Cara menghindari boros dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan manajemen pengelolaan keuangan, barang apa saja yang baiknya kita butuhkan, bukan barang apa saja yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita butuh apa, kita list terlebih dahulu, ya itu yang kita beli, bukan yang kita ingin kemudian kita beli. Oh ya, terima kasih anak-anak telah memberikan diskusinya. Nah, ini adalah contoh cara menghindari perilaku tabzir atau boros itu ya, bisa dilihat.
Terus langsung Bapak lanjut kesimpulan. Jadi Bapak ingin membacakan kesimpulan dari hadis 2627 ini, hak merupakan suatu yang harus diterima oleh seseorang. Suatu yang tersebut bisa berupa materi dan non-materi. Misal kaum kerabat memperoleh kasih sayang, rasa hormat, memperoleh pertolongan baik materi maupun non-materi. Diperlukan memberi bantuan berupa harta, benda kepada kaum kerabat, fakir miskin, orang dalam perjalanan, bersedekah, berderma di jalannya, yang insya Allah tentu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Baik. Mungkin Bapak cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.